Suaranya sedikit nih, gimana? Iya benar. Jadi kalau gue di dalam pesta demokrasi ini nggak pernah berpikiran menang apa kalah ya. Yang penting gue udah jalan, udah ikut sumbangsi di dalam pesta demokrasi, udah ketemu sosialisasi sama masyarakat. Jadi dalam pertandingan menang apa kalah itu jadi hal yang biasa. Jadi gue nggak terlalu beban walaupun suara gue dikit. Yang penting gue bisa enjoy, bisa kenal masyarakat yang tidak pernah gue kenal. Berarti nggak ada rasa kecewa ya Bang ya? Oh enggak, Ada ngapain kita penyesalan kecewa? gitu? Enggak, penyesalan juga enggak. Karena Pak Eko Patrio itu orang baik. Gue diajak itu nggak pernah gue ngeluarin duit. Gue di backup sama dia. Jadi thank you Pak Eko, hebat, udah oke pokoknya. Jadi karena nggak keluarin duit jadi kalah kali? Enggak juga sih, sebetulnya enggak. Banyak yang ngeluarin duit juga kalah kok. Jadi enggak, kalau soal itu memang udah garisan tangan kok. Jadi kalau misalnya Allah takdirin kun fayakun jadi ya kita jadi. Kalau enggak ya enggak gitu. Tapi ada kerugian mungkin waktu itu ikut ngeluarin berapa duit? Oh enggak, Bang Opi cuma ngeluarin satu burung murai dijual 25 juta itu aja. Itu juga buat makan anak-anak tim sukses doang, udah nggak ada lagi. Mau jadi wakil rakyat kenapa sih Bang? Begini, gua kan tuh sebetulnya punya pesantren nih di daerah Cimande nih. Yang selama ini kan selalu didukung sama Raffi Ahmad untuk beras, sama Irfan Hakim juga untuk beras. Jadi suatu saat gue terpilih jadi caleg, niat gue itu. Jadi supaya mudah-mudahan kalau gue terpilih jadi caleg, gaji-gaji gue itu bisa gue sumbangin buat pesantren gue untuk mereka pada beli beras. Karena 250 anak yatim ini di pesantren Nur Hidayah Cimande Barokah ini nggak bayaran dari 250 anak yatim. Jadi gue harus cari tuh banting tulang untuk bantu-bantu di sana. Bang, artinya dengan kekalahan Abang nih ya, meskipun belum final, ikhlas ya Bang? Ikhlas dan redo. Tapi itu yang paling penting. Gimana tuh? Ada kemungkinan menang? Tapi hati kecil ada kekecewaan nggak sih Bang? Gue nggak pernah punya rasa kecewa gue dalam hidup gue dari dulu loh. Jadi karena gue anggap adalah ini satu hal yang biasa. Karena kekecewaan itu adalah lahirnya nggak bakal baik. Kita kalau kecewa udah pasti stres. Kalau kita nggak kecewa kita nggak bakal stres. Enjoy aja. Tapi kenapa nggak ikutin caranya Komeng? Ya, gue kan memang waktu itu diajak sama Eko di DPRD. Kalau pada waktu itu gue diajak DPD, DKI umpamanya ya gue ikut gitu. Karena memang ditunjuknya diajak sama Eko di DPRD. Tapi belum nggak ada yang kasih masukan waktu Opik nyalek itu? Banyak sih yang kasih masukan, cuma gue sih semampu gue udah gue jalanin itu. Cuman memang kalau tulisannya gue nggak bakal jadi. Sekarang perhitungannya baru 47% loh. Jadi belum mencapai 100%, hitungan selesai belum. Mudah-mudahan ada perubahan apa segala macam, kita serahin aja sama Allah.